Assalamualaikum, hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau bikin lapis Surabaya. Ini enak banget dan cara bikinnya ternyata juga mudah, nggak susah. Buat teman-teman dan bunda-bunda semua yang mau bikin cake lapis Surabaya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Dan untuk teksturnya ini benar-benar lembut sekali. Manisnya pas, nggak bikin enek, ditambah dengan selainya. Ini cocok banget dan memang enak banget. Langsung aja untuk bahan-bahannya apa aja dan cara membuatnya bagaimana. Ini dia, silahkan ditonton sampai selesai. Pertama, saya sudah siapkan wadah yang cukup besar. Kemudian saya masukkan 6 butir telur ayam ukuran sedang. Selanjutnya, tambahkan dengan 1 kuning telur. 6 telur utuh tambah 1 kuning telur. Selanjutnya 130 gram gula pasir, masukkan juga ke dalam wadah, diikuti dengan 1 sendok teh SP. Dan tepung maizena sebanyak 25 gram. Saya juga tambahkan 1 saset susu bubuk. Ini juga langsung saya masukkan ke dalam wadah. Kemudian saya tambahkan dengan vanilla essence sebanyak 1 sendok teh dan tepung terigu pro sedang sebanyak 100 gram. Itu tadi bahan-bahannya, mudah bukan? Membuat bolunya ini saya gunakan metode all in one. Jadi semua bahannya saya masukkan jadi satu, baru kemudian saya aduk menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih pucat kental berjejak. Kurang lebih lama memixernya sekitar 8 menit. Setelah adonan terlihat putih pucat dan kental berjejak, selanjutnya di sini akan saya sisihkan. Di wadah terpisah atau wadah yang lain, saya siapkan 150 gram margarin. Untuk selanjutnya saya mixer sampai creamy teksturnya. Untuk lama memixernya kurang lebih sekitar 6 menit. Sampai tekstur margarin creamy dan warnanya pucat. Dan ini hasilnya kurang lebih sekitar 6 menit di mixer, sudah berubah warna menjadi kepucatan. Ambil semuanya kemudian saya taruh di adonan bolunya. Dan jika sudah, saya akan mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai semuanya tercampur dengan merata. Lama mengaduknya ini jangan terlalu lama supaya adonannya tidak turun. Sampai pastikan adonannya sudah semua tercampur merata, stop mixernya. Selanjutnya saya akan ambil adonan sekitar 250 gram sebagai lapisan tengah dari cake lapisnya. Dan untuk adonan yang banyak, saya akan beri pewarna makanan warna kuning supaya warnanya nanti menarik ya, warnanya keluar jadi tidak terlalu pucat. Aduk sampai semua warnanya ini merata, ngeblend jadi satu pada adonannya. Dan untuk bagian tengahnya saya beri perisa muka. Selanjutnya saya juga tambahkan dengan sedikit warna makanan warna hitam. Untuk seberapa banyaknya ini tinggal disesuaikan dengan kemauan dan selera teman-teman, maunya warnanya sampai seberapa
hitam atau coklatnya ya. Dan jika sudah, kemudian siap ditaruh di loyang. Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 20 kali 20 dan 10 kali 22. Harusnya loyangnya sama, tapi karena saya tidak ada, saya gunakan yang ada aja. Dan untuk yang bagian mocha atau yang berwarna coklat saya taruh di loyang yang kecil, sementara sisanya yang warna kuning ini saya taruh di loyang yang besar. Jangan lupa setelah adonan dituang ke dalam loyang, di sini akan saya rapikan menggunakan tusuk sate. Pastikan bagian pojok-pojoknya ini benar-benar tersentuh dengan adonannya ya. Dan kemudian baru bisa dipanggang di dalam oven. Panaskan oven terlebih dahulu. Jika sudah panas, baru masukkan adonan cake atau bolunya. Selanjutnya, panggang bolu atau cake-nya di suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 25-30 menit atau disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Setelah dirasa matang, di sini saya akan lakukan tes tusuk dan apabila adonan sudah tidak ada lagi yang menempel di tusuk sate, tandanya adonannya sudah matang sampai ke bawah. Selanjutnya langsung akan saya keluarkan dari oven dan di sini langsung saya keluarkan dari loyang pada saat kondisi masih panas. Setelah dikeluarkan dari loyang, baru kemudian untuk kertas rotinya juga akan saya ambil. Selanjutnya, untuk yang loyang besar di sini akan saya potong menjadi 2 bagian dengan sama rata. Setelah itu, bagian atasnya saya olesi dengan selai. Untuk selainya kebetulan di sini saya gunakan selai stroberi. Untuk Bunda dan teman-teman semua boleh menggunakan selai apa saja. Ini fungsinya sebagai perekat antara lapisan bawah dan juga atasnya. Saya ratakan selainya sampai ke semua permukaan. Pastikan semuanya mengenai selai. Jika sudah, langsung akan saya taruh lapisan kedua yaitu lapisan coklat dan lapisan ketiga atau paling atas lapisan yang kuning. Kemudian di sini saya rapikan bagian pinggir-pinggirannya dengan cara saya potong. Inilah hasilnya kue lapis Surabaya ala saya yang sudah jadi dan ini aromanya benar-benar wangi sekali. Selanjutnya saya akan potong untuk melihat bagian dalamnya seperti apa. Dan setelah saya potong, ini hasil cake lapis Surabaya. Bagian dalamnya cantik bukan? Teman-teman dan bunda-bunda semuanya yang mau bikin cake lapis Surabaya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Dan saya juga mau ingatkan, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Membuat cake lapis Surabaya ala saya gimana? Mudah bukan? Warna kuningnya ini keluar cantik banget dan bagian dalamnya ada rasa mukanya ini terasa. Untuk warnanya mungkin sedikit kurang gelap, boleh kalau misalnya teman-teman mau diganti pakai perasa black forest nanti hasilnya lebih gelap jadi lebih cantik lagi. Disesuaikan dengan selera saja. Terima kasih teman-teman dan bunda-bunda semuanya sudah menonton videonya sampai selesai. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah subscribe dan like. Di saat dibelah atau saya patahkan kuenya, ini terlihat kuenya ini lembut sekali, benar-benar lembut, digigit itu udah langsung hancur di mulut. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.